Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Nah tentunya untuk hari ini masih dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu dengan tema-tema yang akan kita laksanakan juga tentunya dengan para pemateri yang hebat nih. Sebelum pembahasan nih, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih untuk pemateri-pemateri kita hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bapak Fahri. Nih, silakan Bapak Fahri perkenalkan diri khususnya untuk modal people yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama Bapak Pak Fahri Abdullah Munzir, dan alhamdulillah Bapak sekarang diamanati di SMP Muhammadiyah 8 sebagai guru bahasa Arab dan sebagai wali kelas di kelas 9 Jabir bin Hayat. Hello, saya dulu tuh untuk siswa kelas Halo, Jabir. Kelas Jabir. Alhamdulillah ya, kelas berapa? Kelas 9 ngajarnya atau kelas 7 8 9? Oh, kalau bahasa Arab alhamdulillah kelas 7, 8, 9. Diborong ya, 3 Iya, level semuanya sama Pak Fahri. Baik, di sebelah kiri saya ada Bapak Fadli. Nih, silakan Bapak Fadli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, mungkin semuanya udah kenal ya. Nama Bapak Fadli Hasan. Alhamdulillah diamanati untuk mengajar pelajaran pendidikan agama Islam, atau kalau di sekolah Muhammadiyah itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu ngajar di kelas 7, 8, ya kelas 7 4 kelas, kelas 8 5 kelas, dan juga diamanahi sebagai wali kelas 8 Ibnu Bajah. Saya dulu. Assalamualaikum. Nah, kelas Ibnu Bajah ya, kelas 8 ya tentunya. Tentunya harus semangat juga ya. Harus semangat. Harus ya Pak Fadli ya. Wajib. Betul, Pak Fahri. Mengenai tentang sekolah juga tentu yang kita cari apa? Ilmu ya Pak Fahri ya. sekali. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu adab menuntut ilmu. Wah, menuntut ilmu saja harus memiliki adab ya. Seperti makan juga harus memiliki adab juga ya. Betul. Baca doa dulu. Begitupun menuntut ilmu Pak Fahri. Nih, kita kupas nih tentang adab menuntut ilmu. Kenapa sih kita harus mengetahui dan memahami adab-adab menuntut ilmu? Mungkin Pak Nurdin ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya ilmu itu adalah salah satu wasilah atau jalan kita untuk menuju surga. Masya Allah. Nah, maka dari itu ketika kita menggunakan ilmu atau menuntut ilmu tersebut menggunakan adab, berarti kita menghargai ilmu tersebut. Betul, Berbeda dengan kalau kita tidak menggunakan adab, otomatis kan semua orang ingin masuk surga ya. Betul. Nah, akan tapi caranya seperti apa? Apakah menggunakan adab atau tidak agar Nah. Allah ridhoi seperti Masya Allah. Nanti ya kita ketahui tentang manfaat-manfaatnya juga. Betul. itu. Ya. Pak Fadli barangkali mau menambahkan? Oh. Yang pastinya gini, ketika kita ingin melakukan apapun, kalau tidak didasari dengan ilmu, ini Betul. kita membahas ilmunya dulu. Betul. Kenapa kita perlu memiliki ilmu? Contoh lah, ketika Pak Nurdin pakai laptop gitu ya, nggak punya ilmunya, kira-kira laptop itu akan jadi apa gitu ya? Iya, bingung Nah, bagaimana ya, cara mau menggunakan. dibanting kah cara nyalainnya atau seperti apa kan gitu ya. Iya, Nah, iya. itulah kenapa kita perlu ilmu ya sebagai manusia, karena dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu apa saja gitu ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Fahri gitu. Yaitu mempermudah jalan kita untuk mencapai surga Allah gitu ya. Betul. Nah, itu sebagai sarana kita, media kita untuk sampai kepada ridho Allah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan menuntut ilmu juga, tentu modal people yang ada di rumah ingin tahu nih, bagaimana caranya agar kita bisa beradab, khususnya dalam menuntut ilmu. Oke. Dari Pak Fadli dulu mungkin? Oke. Pak Fadli, silakan. Kalau pertama ya, ketika kita ingin ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat Betul. buat orang banyak, pastikan sebelum kita memulai, kalau sekarang ini modal people pembelajarannya daring ya. Pastikan kalau kata Pak Taufik di awal itu ya, di podcast awal itu, dipersiapkan. Apa kata Bu Puji juga, dipersiapkan. Persiapannya Betul. apa saja itu? Yang pertama, niatkan karena Allah. Gitu ya. Itu adab yang pertama. Niatkan menuntut ilmu karena Allah. Kenapa? Karena kalau tidak diniatkan karena Allah ya, kita apa ya? Ilmu yang kita dapat tidak bernilai ibadah, seperti Betul. itu. Yang kedua, sudah kita ketahui semua ya, kalau di Muhammadiyah itu mungkin
kita pernah mendengar itu al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi gitu ya. Ilmu itu cahaya. Nah, cahaya itu tidak bisa tidak bisa masuk ke diri kita kalau kitanya bermaksiat seperti itu. Jadi jauhilah maksiat gitu. Nah, yang ketiga mungkin urutannya bukan itu ya. Urutannya yang pertama niat, yang kedua berdoa, yang ketiga jauhi maksiat. Nah, berdoanya ke siapa? Pasti yang punya ilmu. Yang punya ilmu siapa kan gitu. Iya. Nah, adabnya yang punya ilmu Allah. Ya udah minta sama Allah, bukan minta sama guru. Guru mah hanya wasilah, hanya sebagai perantara seperti itu. Jadi kalau kita niat mintanya sama Allah, kalaupun kita lupa, insya Allah Allah masih punya nih, masih megang kan gitu. Betul. Jadi ketika kita pengen, nauzubillah ya, ketika sekarang banyak terjadi bencana gitu kan, ya kayak dekat rumah bapak itu di Parakan Muncang itu ada yang longsor gitu ya. Betul. Nah, apakah ketika membangun itu dengan ilmu atau tidak kan gitu. Betul. Nah, jadi ketika kita beradab, insya Allah ilmu kita jadi bermanfaat. Itu yang saya sebutkan 3. Insya Allah 3 lagi dari Ustadz Fahri. Nah, ini lebih banyak ilmunya ini. Maka Pak Fahri mau menambahkan? Tambah dari saya, emang betul tadi yang dikatakan oleh Ustadz Fadli ya. Betul. Terutama itu niat dari awal. Emang niat itu menentukan nanti hasil akhir itu seperti Hasilnya. apa. Nah, sedangkan kalau ada niatan misalnya karena dunia, mungkin dia akan mendapatkan hanya dunia saja. Betul. Nah, begitu juga dengan ilmu. Apakah kita menampung ilmu yang diberikan oleh guru itu hanya sekedar mengumpulkan, kemudian hanya untuk sekedar popularitas kita? Betul. Ataupun hanya akan kita amalkan ilmu tersebut. Jadi itu adabnya itu pertama yang tadi disebutkan Ustadz Fadli, niat. Kemudian kita perlu ketahui bahwasannya ilmu itu karena kita sebagai haus ya, orang yang haus dengan ilmu. Betul. Harus mempunyai karakter itu al-ilmu ya'ti wal yu'ta alaih. Jadi ilmu itu kita yang mencari. Adabnya itu bukan guru yang mencari kita. Betul. Sampai misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, contoh terkecil. Iya. Sampai-sampai guru itu mencari Yang mendekati ya. Betul. kelas mana nih. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Akan tapi kita yang datang kepada yang memiliki ilmu. Memang Allah yang memberikan wasilah kepada seorang guru. Nah, Masya Allah ya, begitu pentingnya ya adab menuntut ilmu ya. Seperti barusan yang dikatakan sama Pak Fahri juga, khususnya untuk Modal People juga nih khususnya. Makanya untuk mencari ilmu itu bukan guru ya yang mengejar siswa, tapi siswa harus betul-betul serius mengejar ilmu, tentunya kepada guru juga ya. Harus menjadi prinsip ya itu. Iya, betul sekali Pak Fahri, Pak Terus Fadli. juga ada lagi adabnya nih. Nambahin nggak apa-apa? Boleh sekali Pak Fadli. Pastikan ketika kita dalam pembelajaran itu, salah satu adabnya itu ya disimak baik-baik apa yang diberikan oleh guru ya. Betul. Jangan sampai justru malah nggak fokus gitu. Saya khawatir kan gini ya. Ketika barusan Bapak menerima itu ya, melihat di WhatsApp grup gitu. Ada pembelajaran daring, ya gurunya tidur ternyata ya. Yang ditonton itu videonya. Anaknya juga ternyata naruhnya foto saja. Ternyata anaknya tidur. Nah itu kan kalau bisa dibilang ya, kalau kita membicarakan ilmu ini ya dua-duanya sama-sama kurang ya, jadi, ya mungkin orang gurunya udah serius ya membuat konten gitu. Betul. Kan dengan video. Betul. Tapi ternyata anaknya kan justru berbeda ya. Iya, nah betul. Makanya di sana terlihat kesungguhan siswa gitu ya, dimana siswa itu sungguh-sungguh atau tidak gitu. Betul. Maka nanti feedbacknya balik ke siswa. Ketika dia sungguh-sungguh, hasilnya Allah, juga akan. Nah Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Gitu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini berkaitan tentang menuntut ilmu juga nih ya. Tentu kita harus mengetahui juga nih tentang orang-orang terdahulu juga ya, tentang cara menuntut ilmu juga. Apakah ada perbedaan nih adab orang-orang terdahulu dengan orang-orang saat ini, khususnya dalam menghormati ilmu? Oke. Pak Fahri. Terus sekali emang kalau kita belajar kepada orang-orang terdahulu ya, Betul. itu mereka mungkin dari tingkat kesungguhan ya, karena di dalam kata mutiara Arab juga ada yang berkata manjada wajada ya. Manjada Barang wajada. siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Intinya itu ada di dalam kesungguhan. Mungkin ketika orang-orang terdahulu itu mereka lebih sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bahkan tidak tergesa-gesa dalam artian tidak begitu ilmu disampaikan oleh guru pengen cepat-cepat hafal, tidak akan, tapi mereka itu lebih memahaminya, kemudian tujuannya itu untuk diamalkan. Nah maka dari itu
kita harus belajar dari orang terdahulu. Terlebih sekarang ya Ustaz Fadli, banyak anak-anak itu terlena dengan yang namanya gadget mungkin ya. Nah itu sebagai batu loncatan kita agar kita tidak terlena, akan tapi kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Giliran misalnya guru menerangkan dari jam 7 sampai nanti jam 12, gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai dicampuri dengan hal-hal misalnya lihat YouTube dulu. Kadang kita gatal ya. Nah, itu. Makanya kalau orang-orang terdahulu mungkin lebih fokus dan lebih emang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, alhamdulillah. Nah, membahas tentang menuntut ilmu juga tentu ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran khususnya di SMP Modal saat ini ya, yaitu dengan dilaksanakan daring. Ya, Pak Fahri sama Pak Fahri juga ya. Tentu anak-anak pasti merasa bosan. Ya, ada yang merasa bosan ya, ada yang ngeluh gitu sampai-sampai kegiatan Zoom saja tidak mengikuti. Dinyalakan tapi tidak diadakan videonya ya, seperti itu. Itu salah satu kegiatan yang kegiatan adabnya ya, adab mencari ilmu juga salah satu kegiatannya. Bagaimana sih caranya agar memotivasi anak-anak biar bisa semangat di masa pandemi saat ini, khususnya mencari ilmu? Dari siapa dulu, Pak Fadli? Ya. Dari saya dulu ya. Boleh. Oke. Pastinya gini, ketika ada rasa bosan, maka yang dituntut adalah kreativitas anak itu sendiri. Gimana caranya biar nggak bosan? Perlu siswa itu memahami gini, ilmu itu penting nggak buat diri dia kan gitu. Karena gini, masih banyak ternyata anak-anak ketika pelajaran bapak pribadi gitu ya, banyak yang hadir, banyak yang mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir. Pengisi ya. Nah, ketika dijelaskan gitu, alhamdulillah yang nyaut juga banyak. Gitu ya, satu kelas lah, dari 5 kelas 1 kelas nyaut. Nah, alhamdulillah. Ya, tetap kalau bapak berpikirnya gini, selalu husnuzon, karena gini, anak ini yang ketika serius pasti dia memahami satu keutamaannya. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan anak tersebut mencapai ridha Allah atau mencapai surganya. Kalau bahasanya Pak Fadli mah, surga itu ada di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kalau di dunia itu mungkin kita bahas ya kebahagiaan. Ketika kita dapat nikmat maka dapat kebahagiaan gitu ya. Betul. Nah, kebahagiaan itu yang saya istilahkan sebagai surga di dunia. Surga di dunia. Jadi walaupun nggak punya uang, ketika bahagia ya itu udah nikmat surga yang netes sedikit mungkin ya dari atas. Iya, alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau dalam hadis itu disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa? Barang siapa yang menuntut ilmu gitu ya, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju surga. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, perlu diingat, kalau kita lagi bosan ya, kita ingat nih, ilmu ini bakalan dibawa mati atau enggak gitu ya. Betul. Karena gini, kita nggak semuanya bakalan hidup, betul ya? Betul. Nah, kalau kita semuanya bakalan hidup berarti ada Firaun kedua nih. Nah gitu ya kan? Yang merasa bakalan hidup kan Firaun, yang bakalan hidup selama-lamanya. Oh, ternyata tidak. Kita akan mati. Nah, yang menolong kita di alam kubur itu atau di akhirat nanti apa sih? Ternyata ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita dalam pembelajaran ternyata nggak serius, mohon maaf, kemungkinan nanti ilmu yang kita dapat setengah-setengah. Nah, kalau dia bilang setengah-setengah, biasanya nanggung. Sayang sekali ya Pak Fadli ya. Sayang banget. Kalau udah nanggung biasanya sombong. Kayak gitu ya. Berat. Nah, justru kalau yang nggak sombong itu kan, satu, dia punya ilmu tapi masih merasa kurang terus. Nah, betul. Itulah ya. Nah, makanya yuk kita tahu hadisnya, idza mata bnu adam in qata amalu illa min thalathin. Anak cucu Adam ketika meninggal itu hanya 3 yang dibawa mati. Yang pertama ya itu idza mata bnu adam atau yang satu itu yang ilmu yang sedekah ya, sedekah jariah, terus ilmu yang bermanfaat, terus doa anak yang soleh, betul ya? Betul. Nah, 3 yang ini itu kalau kita amalkan di dunia, insya Allah jadi penolong kita. Akan menjadi cahaya kita di alam kubur. Kita lihat Syekh Ali Jabir deh yang kemarin meninggal. Iya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat
walaupun istilahnya awalnya kena COVID gitu ya, karena memang dilindungi oleh Allah. Lihat ketika dimakamkan. Wah, jangankan ketika dimakamkan, ketika disiarkan di media, wah, berapa orang yang merasa kehilangan. Banyak sekali yang malah yang Nah, itu mengantarkan dia. juga ya. Gitu kan? Nah, makanya merinding. jadi karena banyak ilmu yang dia sudah berikan kepada orang-orang yang di dekat-dekat dia, terutama hafalan Quran tuh kan. Betul. Kalau kita mungkin di Muhammadiyah ada hafalan juz 30 dan ayat pilihan. Ayat pilihan. Nah, itu kalau kita hafalkan nggak ada ruginya, sama sekali nggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau yang nggak ngapal. Nah, Itu dia. gitu ya, Pak Yang ya? nggak mau memulai ya, gitu Pak Fadli dia. ya. Mungkin pengen ditambahin nih, Pak Fadli. Iya, mangga Pak Fadli. Dari tadi nggak kuat katanya pengen menanggapi juga. Motivasi atau di mana? Iya betul, motivasi khusus untuk siswa muda saat ini nih. Oke, mungkin dari motivasi untuk anak-anak muda lah ya. Betul. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya kita itu mencari ilmu itu bukan untuk sekarang aja, kan, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Bekal ya, bekal ya. Kan ada Batahar mengatakan man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam maka nanti akan menuai. Nah, anak-anak sekarang apakah sudah sadar ke hal tersebut atau tidak? Karena kita itu pertama hidup di muka bumi nggak mungkin umurnya segitu-gitu aja kan ya, muda terus. Betul. Nah, tapi kita nanti akan mempunyai yang namanya keturunan yang harus kita ajarkan. Mungkin sekarang modal people menerima ilmu dari guru, tapi nanti suatu saat akan memberikan ilmu kepada rekan-rekan sekitarnya mungkin atau anaknya seperti itu. Kemudian yang kedua motivasinya ini masih mengambil dari pepatah Arab ya. Betul. Gak apa-apa Pak Fadli. Yaduk dulat ta'allumi sa'atan tajarra dulal jahli tulal hayati. Yang artinya itu barang siapa yang dia itu tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidup. Masya Allah, nauzubillahi min dzalik ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Apakah kita di dunia ini hanya misalnya udah ya enaknya saja lah, giliran ada tugas, tugas nih, searching aja nih misalnya ya. Copy paste. Copy paste. Ataupun misalnya ada guru yang menerangkan, dia lebih tahu lebih awal karena sebelumnya dia searching dulu mungkin ya, guru menerangkan. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada dirinya. Nanti ketika ada sesuatu yang sulit, tidak ada tantangan di dalam. Nah itu makanya kita itu harus mengalami pahitnya menuntut ilmu seperti itu. Harus ya Pak Fahri mengambil pahitnya dulu, lalu nanti akan merasakan manisnya. Dan Ya hasilnya ya Pak Fahri ya. Hasilnya. Dan jangan terburu-buru ya untuk menuntut ilmu. Nanti Betul. ada tulus zaman. Jadi waktu Sepanjang yang panjang sepanjang waktu. Dimanapun kita, posisi kita di mana, ya itu jangan sampai kita lepas dengan yang namanya menuntut ilmu. Dan perlu diingat juga hukum menuntut ilmu itu ternyata bukan sunnah tapi wajib. Wajib ya. Nah, Sepanjang hayat ya Pak itu Fahri ya. dia. Ada mungkin siswa banyak yang suka dulu main point blank ya gitu ya. Itu kan kalau nggak tahu ilmunya pasti kalah terus ya. Nah, jadi menuntut ilmu bukan berarti yang hanya ini ya. Walaupun mungkin banyak yang suka games. Sebetulnya nggak dilarang juga. Yang dilarang itu kan kalau sudah berlebihan. Itu dia. Lupa waktu ya. Lupa waktu. Betul. Ketika datang azan kadang-kadang masih main game gitu kan. Nanti gitu Nah, katanya. waktunya belajar masih main game. Nah, kan gitu. Itu yang sebetulnya dilarang dalam agama. Sebetulnya ya ketika orang itu sudah memiliki ilmu, maka orang itu pasti akan bijaksana. Betul. Ya, bijaksana itu kan berarti buat yang di sana ya. Kalau bijak sini kan untuk diri sendiri. Bijak sini. Nah, ketika orang itu sudah bijaksana, insya Allah akan bijak sini. Iya, Gitu. bijak sini. Ya itu mah istilah saya aja. Kalau bijaksono? Bijaksono. Sama aja. Orang Jawa itu mah ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan ilmu juga tentu tadi yang disampaikan sama Pak Fahri juga nih, ilmu itu merupakan bekal, investasi untuk jangka panjang ya Pak Fahri. Nanti kita yang belajar, nanti kedepannya malah kita akan mengajarkan kepada anak-anak, Betul. kepada cucu dan kepada keturunan-keturunan lainnya ya. Cucunya kesini ya, cucunya kesini ya. Wah, cucu ageng. Nih pertanyaan terakhir nih untuk hari ini ya. Bagaimana cara menghidupkan ilmu? Nah, setelah ilmu didapat, nah tentu kita harus mengamalkan juga ya. Bagaimana cara menghidupkan ilmu agar ilmu yang didapatkan tidak mati. Dalam artian bermanfaat untuk orang lain. Ya. Mungkin kita ngambilnya pepatah Arab nih. Barusan pepatah Arab. Pepatah Arab. Pepatah. Ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan sama seperti pohon. Nah, kasyajari bila tamarin, seperti pohon tidak ada buahnya, kira-kira enak nggak?
Enggak. Enggak. Ya mungkin nggak ada manfaatnya gitu ya. Kalaupun ada manfaatnya paling sedikit, itu pun untuk pribadinya gitu kan. Nah, sayang kalau misalkan kita punya ilmu kalau tidak diamalkan. Misalkan gini, kalau dalam surat Al-Isra ya, ayat 21 itu wa qad rabbuka, nih kita udah tahu ilmunya nih. Nggak boleh bilang sama orang tua. Ini ilmunya nih kan, nggak boleh ngomong sama orang tua. Karena kita nggak amalin, dikit-dikit si Fulan dipanggil, Fulan nih beli cabai, nanti dulu tuh kan, ya kan, karena ilmunya nggak diamalin. Kalau diamalin insya Allah bermanfaat ya. insya Allah hubungan antara orang tua sama anak selalu baik lah. Nggak ada guntreng, itu nggak ada. Guntreng nggak ada. Ya, karena ilmunya diamalin. Betul. Gitu. Ya, main digunakan juga ya. Betul. Pak Fahri, barangkali mau menambahkan. Kalau dari saya pribadi ya, terkait dengan ilmu, betul yang tadi kata Pak Fadli katakan, yang namanya ilmu jika tidak diamalkan ya sudah seperti pohon yang tidak berbuah kan. Tapi nanti ada tambahannya, al ilmu qabla amal ya. Jadi kita harus punya ilmu sebelum berbuat, dan nanti kita akan amalkan. Tapi ada yang lebih penting, al adabu qabla ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Nah, maka dari itu nanti ada kaitannya terkait materi ini. Adab dulu kita utamakan, kemudian mencari ilmu. Setelah itu jangan sampai ilmu yang kita dapatkan mengendap, bahkan hanya mencari sekedar kedudukan yang tinggi atau popularitas ya. Akan tapi ayo kita bareng-bareng amalkan. Walaupun misalnya hanya sedikit ya, misalnya saya punya ini sedikit, sampaikan saja, tidak apa-apa. Iya. Meskipun sedikit ya Walaupun ilmunya sedikit, ya. Seperti hadis Nabi ya, Balik. balik nih walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Seperti Betul itu. sekali. Sebenarnya untuk agar ilmu kita terjaga, Iya. kemudian dan akan sulit hilangnya kalau jika diamalkan. Iya. Seperti Bukan terjaga saja, malah lebih banyak ya ilmu yang kita dapatkan ya. Oh, nanti Karena Pak, jelas gini Pak, ketika kita mengamalkan ilmu kita, terus dicontoh oleh orang lain gitu ya, Iya. dilaksanakan oleh orang lain, ini MLM yang paling jelas nih. Betul. Nah, MLM syariah ya. dijanjikan oleh Allah, Syariah. paling dijanjikan oleh Allah, dan walaupun kita sudah meninggal dan ternyata ilmu kita dipakai terus akan mengalir pahalanya dan terus akan menjaga kita di alam yang berbeda sana gitu. Betul. jariah ya. Jariah. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, masya Allah sekalian Tuhan. Wah, alhamdulillah untuk hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu khususnya untuk adab menuntut ilmu nih. Tentu ini bermanfaat juga khususnya untuk modal people. Bisa diaplikasikan untuk proses pembelajaran ya, khususnya pada saat pembelajaran daring ya untuk saat ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga, bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, sebelum kita menutup akhir petasan ini, nah, ada sebuah gerakan untuk memotivasi modal people yang ada di rumah. Keren. Ya, kita bantu ya Pak Fahri sama Pak Fahri ya. Boleh. Siap. Petasan podcast edisi akhir pekan. Seperti itu ya Pak Fadli. Edisi akhir pekan. Seperti itu. Siap ya bareng ya. Petasan podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.